Cobalah nikah ke salah satu orang yang memang disukai sama Dona. Namun ketika nikah selesai ijab kabul, malamnya kan mereka tidur nih, istirahat, dan ketika bangun mukanya Dona itu berubah total, yang dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngebahas tentang perpeletan, pelet lah, seputaran kayak gitu nih, karena gue ada cerita yang menarik banget. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita minum es dulu. Dan jangan lupa nyebat-nyebat. Banyak yang komen, "Bang, lu kenapa nitip salam doang, nitip tulisan doang, mesti pakai duit?" Bodoh amat, lu kira naik gunung gua kagak pakai duit? Semua juga pakai duit. Bahkan sekarang tuh udah ada tuh orang-orang atau yang lain pun, mereka yang mau titip salam, titip foto pakai duit. Lah gue juga ngikutin mereka lah, gue mah. Pokoknya intinya lu mau nitip salam, nitip foto, nitip tulisan, apapun di gunung berbayar. Udah gitu aja. Dan buat lu yang pengen, ya lu bisa langsung DM aja ke Instagram gua. Tapi gue juga nggak terima kayak orang-orang yang banyak gitu cuy. Ya paling beberapa doang lah, karena gua nggak mau banyak-banyak. Apalagi gua kan naik gunung memang ngawal orang kan, bukan naik yang biasa-biasa gitu. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi ini tuh cerita dari follower gua. Gue sempat ketemu juga. Orang ini tuh minta tolong sebetulnya ke gue, minta tolong buat ngelepasin susuk yang ada di diri anaknya. Jadi yang minta tolong ini adalah orang tuanya. Minta tolong itu adalah orang tuanya. Dan awal mulanya tuh seperti ini cuy. Jadi nanti lu akan tahu lah kenapa dia minta tolong ke gua. Suatu ketika, kita sebut aja nama anaknya ini adalah Dona. Dona kerja di dunia gemerlap atau dunia malam. Ya kita sebut aja pekerjaan ini adalah LC ya. Kalian bisa menggambarkan sendiri pekerjaan dari LC ini. Gajinya Dona bisa dikatakan lebih dari UMR lah. Sebetulnya nggak yang kurang-kurang banget gitu. Ya tapi kan namanya sifat manusia kan. Punya gaji kecil ngeluh gaji gede, disangkanya masih kurang. Pada saat itu dia tuh merasa, wah gua nggak bisa nih. Bahkan teman-temannya itu ada yang dapat lebih dari 10 juta, bahkan ada yang 20 juta, bahkan ada yang jadi simpenan om-om mungkin gitu kan. Dia tuh kayak ngerasa, kok yang lain bisa kenapa gua enggak. Sempatlah dia tuh diskusi sama temennya, tapi bukan yang satu circlean di pekerjaannya ya. Temennya ini kayak, wah itu mungkin pakai penglaris kali, pakai susu kali, pakai pelet dan sebagainya gitu. Emang nggak ada kayak gitu. Sebenarnya Dona ini tipikal orang yang nggak terlalu percaya. Tapi memang ya secara penampilan atau fisik Dona ini dibilang nggak jelek-jelek banget. Toh juga sama-sama cantik gitu kan. Kok mereka bisa kayak gitu? Dan Dona pun akhirnya kayak kecuci otaknya dan percayalah dengan hal-hal yang begituan. Sempet dia diskusi, lu punya kenalan gak, temen gak gitu kan. Wah gue gak ada nih, coba lu tanya. Dona ini nyari-nyari informasi, sedangkan Dona nanya ke temen-temennya, dijawab enggak, gue gak pakai kayak begituan. Entah memang menutupi atau gak mau tersaingi juga gitu kan. Dan temennya ini kayak justru ngejulitin si Dona ini, wah lu pakai kayak gituan ya nggak boleh tahu, gini. Ya sebenarnya kan kalau ngomongin dosa ya mereka kerja kayak begitu juga ya, mau gimana gitu ya, namanya juga circlean mereka gitu kan. Intinya mungkin mereka nggak mau tersaingi lah.
Dona ini nggak dapat informasi dari circle pekerjaannya. Cari informasi, sampailah Dona ini dapat bahwa ada satu daerah di sana dikasih tahu alamat dan lokasinya. Dan kalian bisa tahu bahwa lokasinya itu adalah di daerah Sukabumi dan daerah Jombang. Tapi ini bukan gue yang nganterin ya, atau bukan melalui perantara gue atau melalui gue juga gitu kan. Nah, si Dona ini karena udah dapat informasi, tapi si orang yang ngasih informasi ini pun nggak bilang bahwa ya kemungkinan masih ada, kemungkinan juga nggak ada gitu kan. Ya ini juga cuman sebatas seliwer-seliweran doang berita yang dia dapat gitu kan. Cuman karena bertekad banget nih si Dona ini, akhirnya Dona ini pergilah ke lokasi atau alamat yang sudah dikasih tahu sama si temennya ini. Pergi dia. Dan di situ pun diantar sama teman-temannya lah, ada sekitaran 2 atau 3 orangan gitu kan, satu mobil. Dan sampai di lokasi, Dona ini sempat nanya-nanya ke beberapa orang, Pak kenal namanya ini nggak, kenal namanya ini nggak, nama ini nggak. Beberapa sempat frustasi dan nggak bingung juga gitu kan, sampai akhirnya ada satu warga yang bilang, oh kayaknya ini ya orang yang suka bisa dikatakan dukun lah gitu kan, suka ngobatin orang bla 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 gitu kan. Iya bu, bener. Dan di situ pun akhirnya mereka dikasih unjuk rumahnya itu gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh pergi gitu. Pergi sampailah ke rumah dukun tersebut. Ketika sampai rumah dukun tersebut, nanya maksud dari si Dona ini pengen apa, tujuannya apa dan sebagainya gitu kan. Dona ini juga langsung to the point, tujuan dia tuh mau apa gitu kan. Si dukun ini menyanggupi dan dia bilang ya nggak apa-apa, ada mahar yang harus dibayar dan ada sebuah pantangan juga yang harus lu jalanin gitu kalau memang lu mau. Iya nggak apa-apa. Dan di situ pun sebenarnya nggak sekali pertemuan, di mana dia harus ketemu atau datang ke situ tuh sekitaran 3 atau 4 kali. Awalnya ketika 1 atau 2 kali, Dona ini ngerasa nggak percaya karena belum ada khasiatnya. Tapi dia tuh karena memang kekeh banget, dia pengen nyoba lagi sampai ke 4 kali. Ternyata berhasil. Berhasilnya adalah ketika keempat kalinya ini dia kan pergi kerja nih. Banyak tamu-tamu orang lain yang tiba-tiba pindah ke Dona. Dan bahkan Dona ini disenengin banget sama kaum cowok. Ya yang ya lu tahu sendiri lah cowok-cowok yang kayak gimana gitu kan. Dan bahkan Dona ini juga sempat jadi simpanan om-om. Nah ketika jadi susuknya ini berhasil, Dona itu ngerasa senang dong, dan dia pun nggak ngerasa diikutin setan, diikutin demit, dan apapun itu nggak ada cuy. Bener-bener pure normal seperti manusia biasa. Tapi dimana Dona ini juga mempercayai bahwa dia nggak boleh yang namanya ngelanggar sebuah pantangan. Pantangan yang paling fatal adalah Dona ini nggak boleh nikah dan nggak boleh punya anak. Kalau memang dia mau nikah dan punya anak, dia wajib datang lagi dan ngelepas susuk tersebut. Ya itu kan sebuah persyaratan yang dimana memang nggak terlalu susah-susah banget gitu kan. Maksudnya ya gue kalau tiba-tiba harta gue udah banyak, duit gue udah banyak, ya udah gue pengen ngelepasin dan gue pengen hidup benar. Tujuan Dona sebenarnya awalnya seperti itu. Tapi cuy, ketika Dona ngerasa bahwa dirinya sudah cukup. Jadi setelah pasang susuk ini mungkin dia hidup menikmati kesenangan dan foya-foya ini sekitaran 3-4 tahunan lah. Ya intinya durasi itu kan lama kan. Dia juga duitnya udah berlimpah ruah gitu, udah banyak, keluarganya juga udah diserba kecukupan, saudara-saudaranya pengen apa tinggal beli-beliin karena memang nggak ada kendala dan nggak punya masalah sama sekali. Dan ketika udah si Dona ini mulai kayak wah gue udah jenuh nih, gue pengen hidup jadi orang benar dan gue pengen nikah. Dona ini pergilah ke dukun ini. Dan ketika pergi ternyata si dukun ini sudah dinyatakan meninggal atau almarhum. Dona bingung dong. Dan di situ pun memang ada anaknya dari si dukun ini. Tapi anaknya nggak tahu menau. Dan anaknya pun nggak yang seperti bapaknya gitu kan. Lah gue kagak tahu. Lah itu urusan lu gitu kan. Dona bingung dan mikir keras. Dona itu setelah dapat kabar dan udah pergi ke sana kan bahwa dukunnya ini meninggal, dia bingung cara ngelepasnya ini kayak gimana dan nggak tahu harus seperti apa. Karena Dona pada saat itu berpikiran adalah gengsi dan ya dia nggak mau lah melalui perantara kiai karena dia juga malu gitu kan.
Sampai akhirnya dia mikir keras tuh selama sekitaran 1-2 bulan. Dan kayaknya gue juga mungkin tuh bukan karena faktor dukun. Jadi dia tuh kayak berpikiran, mungkin gue memang dideketin tuh karena memang udah roda itu berputar gitu kan. Jadi dia nggak percaya dengan si pelet atau susuk tersebut. Dia ini cobalah nikah ke salah satu orang yang memang disukai sama Donna. Namun ketika nikah selesai ijab kabul, malamnya kan mereka tidur nih istirahat, dan ketika bangun mukanya Donna itu berubah total, yang dimana muncul bukan jerawat tapi beruntus kayak bintik-bintik. Memang nggak terlalu banyak, dan ketika dicek pun kata suami, kok muka lu begini sih, kenapa? Dan pas nikah sehari semalam nih, dan pas paginya ngeliat si Donna ini kayak, kok jelek banget sih muka lu. Yang di tatapan dari si suami ini bukan Donna, ini bukan lu gitu. Dan hari itu juga si suaminya tuh mendadak langsung menggugat cerai si Donna. Lu bayangin. Dan Donna kayak, muka gua tiba-tiba jadi ada penyakit kulit gitu kan, tapi tiba-tiba gua ada masalah yang suami gua langsung minta cerai. Kenapa ini gitu kan? Donna masih nggak yang berpikiran aneh-aneh atau macam-macam. Ya udahlah, dia diurusin tuh cerai bla bla sampai ribut panjang gitu kan. Setelah cerai, dan Donna ini mulai yang awalnya cuma berentus dikit-dikit, tiba-tiba berentusnya banyak, dan disusul keluar jerawat yang padahal sebelumnya Donna ini nggak pernah jerawatan. Donna ini coba check up ke dokter lah pakai suntik gitu kan, dan ternyata jerawatnya ini masih muncul, satu hilang muncul lagi, dan bahkan makin lama makin kesini jerawatnya itu makin banyak. Donna ini depresi dengan penyakit kulitnya atau penyakit yang ada di mukanya ini nggak hilang-hilang sama sekali kan. Waduh, gimana ya, bingung nih. Dia udah stres, udah bingung, dan sampainya karena udah stres udah bingung, dia tuh coba mikir keras, apa bener ya gara-gara gua ngelanggar pantangan jadi gua kayak gini. Tapi kan dukunnya udah meninggal anjir. Lah terus gua cara ngelepasinnya gimana? Dia bingung dan heran. Dia sempat mikir dan ngurung diri di kamarnya. Bahkan dia tuh nggak mau makan selama 1-2 harian. Dan ada momen dimana ketika dia di kamar kan ada sebuah kaca nih. Ada kaca, dia tuh kayak lamun aja mikirin dengan gimana caranya gue bisa nyembuhin penyakit kulit, dan apakah benar ini akibat dari susuk ini atau bukan gitu kan. Dia sempat ngaca selewat, dan dia ngerasa bahwa di kacanya itu ada sosok berambut panjang yang lagi ngeraba-raba mukanya begini. Donna kaget dong. Wah, nengok ke belakang, tapi sosok itu nggak ada. Dan bahkan ketika nengok ke kaca lagi, sosok itu pun memang udah nggak ada di kaca lagi. Donna ini langsung ngebaringin badannya dong. Dan Donna ini hampir mau tidur, dan ketika mau tidur itu dia ngerasa bahwa gambaran dari sosok yang berambut panjang ini masih belum kelihatan mukanya ya. Itu tuh kayak mau muncul dalam mimpinya, cuman ketolong sama ketukan pintu. Don, yaitu dari ibunya. Don, makan dulu, kamu udah nggak makan 1-2 hari. Ayo makan dulu. Di situ pun Donna langsung bangun dan, iya bu, gitu kan, keluar. Di situ Donna cuma bisa nangis, bu ini gimana ya, ini gimana gitu kan. Aku nggak bisa sembuh. Udah sabar, namanya perempuan, wajar lah mungkin kamu mau datang bulan. Tapi Donna ini langsung seketika kayak ngegas, enggak, ini nggak wajar, ini nggak wajar. Nah, Donna ketika melakukan masang susuk atau pelet ini, Donna ini nggak cerita ke keluarganya cuy. Jadi dia juga nggak ngomong nih, enggak ini nggak wajar dan bla 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 gitu. Dan Donna pun tidak menceritakan tentang penglihatan dia ketika dia muncul penampakan kayak wanita yang berambut panjang ini. Enggak gini kan. Akhirnya ibunya cuma bisa diam, nunduk aja. Di situ pun ya makan cuma sedikit doang, terus masuk lagi ke kamar. Donna ini sampai akhirnya istirahat lah, dia tidur. Nah, dalam istirahatnya ini Donna mimpi ketemu dengan sosok wanita yang berambut panjang serba putih. Jadi rambutnya itu panjang, putih, dan nutupin ke mukanya. Si sosok ini itu nggak ngomong sepatah kata pun. Dan dalam mimpi itu pun Donna ngerasa heran dan bingung. Ya di sisi lain dia ketakutan. Jadi itu tuh bener-bener kiri kanannya itu gelap gulita. Jadi seolah Donna itu harus ngedeketin si makhluk tersebut. Donna ini jalanlah perlahan ngedeketin. Kamu siapa? Tujuan kamu apa? Kenapa kamu tiba-tiba sekarang muncul di hidup aku gitu kan? Sosok itu nggak ngomong sepatah kata pun.
Dona ngerasa heran dan dia ngerasa penasaran juga kenapa itu rambut wajahnya itu ditutupin sama rambut. Cobalah Dona ini ngebuka dari rambut itu dan Dona benar-benar kaget. Muka dari si wanita tersebut itu memang berbeda dengan Dona, tapi Dona itu kayak seolah ini tuh akibat kalau makin parah gitu cuy. Mukanya itu rusak, penuh dengan jerawat, bahkan bukan jerawat doang melainkan bisul, kayak penyakit kulit. Dan tiba-tiba ketika dibuka matanya itu langsung naik. Dan sosok itu mendadak bilang, "Kamu sudah melanggar perjanjian dan sekarang terima akibatnya." Dona panik dan lari menjauhi dari si sosok itu. Walaupun itu dalam mimpi, Dona panik dong. Dia tuh pengen berharap bisa sadar, tapi kayak nyata gitu kan. Lari terus sampai akhirnya Dona ini kesandung dan jatuh gitu kan. Dan karena jatuh kesandung itu dalam mimpi, Dona ini langsung sadar. Gitu kan teriak. Di luar itu sempat diketok-ketok pintu. "Dona kamu kenapa? Dona kamu kenapa?" gitu kan. Dan pas nengok, ternyata sosok itu ada di bawah kasurnya. Tapi tidur kan, pakai risbang gitu kan, tempat tidur. Nah di bawah itu sambil ngatap. Dona benar-benar ketakutan, panik, dan bahkan sampai teriak-teriak, "Setan, ibu setan, ibu setan." Tapi yang di luar itu nggak bisa ngebuka. Bahkan ada orang tuanya dari keluarga kayak bisa dikatakan bapaknya si Dona ini gitu, ngedobrak itu nggak kuat. Bahkan dimintain tolong beberapa orang pun ngedobrak pintu itu nggak kuat. Makhluk itu tuh perlahan nggak ngedeketin ke Dona, tapi cuman keliling doang di pinggiran kasur dan nggak ngomong apapun itu makhluk. Dan entah kenapa tiba-tiba makhluk itu naik ke sebuah atap, atau bisa tidur di kepalanya itu naik, kayak nempel kayak Spiderman gitu kan. Dona ini ketakutan dan nutup mata. Takut. Dan Dona tersadar akibat ada sebuah tepukan. Dan Dona ini udah panik kan. Pergi kamu. Ternyata yang nepuk ini adalah keluarga atau orang tua dari si Dona ini. Kamu kenapa? Dan pas dicek, Dona ini langsung ngerangkul dan meluk mereka. Di situ pun cuma nangis. "Ibu, tadi di sini ada setan. Di sini ada sosok yang nyeremin, tadi nempel di sini." Dan karena memang lihat gelagat anaknya ini udah aneh-aneh, dan orang tuanya termasuk ibunya itu udah ngerasa aneh nih, bahwa mukanya Dona makin kesini kok makin rusak. Dan mulai khawatir. Takutnya kalau feeling dari ibunya adalah ini akibat dari pekerjaannya, ada beberapa orang yang gak seneng sampai akhirnya kayak dikirim santet. Pada saat itu berpikiran kayak gitu. Ibunya Dona ini manggil lah kayak semacam kiai, coba gitu kan, "Ini gimana nih, kenapa anak saya gini-gini?" Tapi Dona ini kayak disembuhin, atau bisa dikatakan ya udah buat diusir gitu kan. Dan ketika dia sembuhin pun Dona nggak berani natap si kiai tersebut karena mukanya yang hancur ini cuy, bukan karena nggak berani atau kepanasan gitu, nggak. Jadi kayak ditutupin aja, nunduk aja begini. Dan setelah diobatin pun ya udah gitu kan, kayak dibacain doa dan sebagainya. Sebetulnya Dona ini ngerasa aman selama 4 atau 5 harian. Tapi 5 hari kemudian Dona itu lagi-lagi dibayang-bayangin sama sosok perempuan itu. Kemanapun Dona pergi, itu makhluk selalu muncul. Dan penyakit Dona yang ada di muka pun itu benar-benar makin lama makin hari. Dona mah berobat ke rumah sakit ya berobat, tapi tidak membuahkan sebuah hasil yang dimana tetap aja. Dan karena memang pengobatan ini ke dokter itu kayak nggak ada hasilnya, akhirnya Dona ini cobalah cerita ke orang tuanya dengan apa yang dia pernah lakuin sejak dulu. Jadi dia tuh nyeritain tentang kalau dia tuh dulu pasang susuk, dan ketika diceritain pun bahwa ketika dia pergi lagi ke sana mau ngelepas susuk itu, si yang masang susuk ini tiba-tiba meninggal. Di situ pun orang tuanya cuma bisa nepuk jidat dan ini gimana gitu kan, harus nyelesain permasalahannya dia kan. Di situ pun ya orang tuanya ini kan agak sedikit ngerti dan paham bahwa menurut rumor kalau orang yang pasang susuk itu nggak bisa, ya selamanya nggak akan bisa dibuka. Walaupun mungkin bisa, tapi persentasenya itu kecil.
Dan si orang tuanya ini cobalah untuk nyari pertolongan kayak ke kiai atau ke ustadz. Coba gitu kan. Udah beberapa kiai, udah beberapa ustadz. Tapi Dona ini benar-benar nggak kunjung sembuh. Orang tua dari Dona ini sempat nanya-nanya ke beberapa tetangga atau keluarga. Ya salah satu caranya ya yang harus ngelepas itu ya si orang yang masang ini juga. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu kan. Sekalipun bisa ya yang harus seguru atau seilmu gitu. Di situ pun orang tuanya coba ikhtiar sampai akhirnya harta bendanya itu benar-benar hampir mau ludes, tapi belum benar-benar ludes ya. Nah ketika udah frustasi orang tuanya juga, dan Dona pun benar-benar nggak mau keluar ruangan, nggak mau keluar rumah. Ada satu kejadian yang dimana Dona ini udah dicap gila dan stres. Jadi si sosok makhluk ini yang mukanya buruk rupa itu muncul tiap hari, tiap menit. Yang awalnya kayak cuman sehari berapa jam, terus ini tuh muncul terus-terusan sering, dan sampai akhirnya sosok makhluk itu tuh terus-terusan muncul. Dan menurut Dona itu makhluk ada nempel di pundaknya dan selalu megang-megang muka si Dona ini. Dan makhluk itu pun bilang, Kecantikanmu akan aku ambil. Ini akibatnya karena kamu telah melanggar perjanjian. Dona cuman bisa nangis, dan karena saking udah depresinya Dona. Jadi kan Dona ini ketakutan. Setiap ketemu itu makhluk, Dona ini selalu ketakutan. Dia tuh cuman bisa tidur, berharap kayak nutup mata, berharap makhluk ini tiba-tiba hilang gitu. Tapi makhluk ini tuh benar-benar nggak hilang. Dan anehnya, apa yang dilihat Dona terus dilihat sama orang tuanya itu berbeda. Orang tuanya nggak ngeliat apa-apa di bahu si Dona, dan orang tuanya sempat mikir apa Dona udah jadi gila gitu kan, udah stres, karena memang nggak dilihat apapun. Bahkan orang tuanya Dona ini sempat manggil kiai ustadz lagi gitu kan, diruqyah nih atau diobatin. Memang itu makhluk sempat hilang menurut Dona, tapi lagi-lagi balik lagi. Dan itu tuh kayak terus-terusan kayak gitu terus. Udah diruqyah lagi, balik lagi. Memang Dona ini kayak udah ngerasa pasrah, dan dia juga bingung harus kayak gimana. Udah berbagai dukun, pengobatan dan lain-lainnya, itu nggak sama sekali berhasil. Dona ini pun udah bilang ke ibunya, ya udah Bu, daripada Dona harus seperti ini, gimana kalau Dona nyelesain masalah ini dengan cara bunuh diri. Tapi orang tuanya histeris dong. Sampai akhirnya si Dona ini, jangan nak, pokoknya kita obatin dan akan ibu obatin gitu kan. Ketemulah sama gua, dan dia tuh minta tolong. Gua kan memang orang yang gak bisa dimintain. Maksudnya gini cuy, bahkan si orang tuanya ini sampai ngirimin foto anaknya. Gua tuh cuma bisa geleng-geleng kepala doang, dan gua pun tidak menjamin yang namanya anaknya ini pun akan berhasil gitu kan. Ya memang gua kenalin ke beberapa orang gitu ya, silahkan lu cari sendiri. Dan gua nggak mau berkecimpungan dengan hal yang begituan, karena gua takut dan udah ngeri aja ngedengar ceritanya. Apalagi gua pun ditunjukin sama si foto tersebut juga, sama si foto anaknya. Gua nggak akan ngasih tahu, bahkan nggak akan gua blur juga di sini. Pokoknya intinya nggak banget lah, karena gua udah izin untuk minta cerita dia gitu kan. Gua udah minta tolong ke beberapa orang, dan gue pun belum tahu lah kabar anaknya itu kayak gimana. Tapi selama masa komunikasi itu, gue sempat ngedengar yang dimana gue tuh video call sama si orang tuanya ini. Mas tolongin tuh, lihat tuh anak saya kayak gini kan. Anaknya ini itu bener-bener ngamuk dan kayak ngusirin sesuatu, kayak pergi lu. Dan sampai akhirnya ada sebuah momen yang dimana gua yang lagi video call dan termasuk orang tuanya itu ngedengar suara, bukan suara dari anaknya yang teriak-teriak, tapi suara perempuan lain yang ketawa jelas banget. Dan suaranya itu bener-bener bikin gua merinding cuy. Dan gua ketika lagi video call itu mendadak langsung matiin. Wah anjir, nggak bener nih kalau gue ikut-ikutan nganter apalagi sama nih orang. Wah urusannya perdemitan lagi. Gue agak mau dah gitu kan. Dan dari situ pun setelah video call itu mati, terus gue nelpon lagi. Bu
tadi saya ada telepon urgent bla 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 gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Dan si ibu ini bilang, mas tadi ngedengar suara ketawa nggak? Gue bilang kan ngedengar sih bu. Di situ pun ibunya mulai panik. Dan singkat cerita kita ngobrol panjang kan di situ. Tutuplah. Gue pun nggak ada komunikasi nih selama sekitaran semingguan lah. Sekitaran semingguan nggak ada komunikasi. Dan ibunya ini bilang, mas anak saya udah jadi pendiam banget. Dan sekarang itu sosok bukan cuma nampakin ke anaknya Dona doang, tapi nampakin ke keluarga yang ada di rumah itu. Ibunya bilang satu malam ibunya ini ketemu atau ngelihat sebuah penampakan ada wanita masuk ke dalam kamarnya Dona. Kirain itu si Dona karena kondisinya malam hari, mungkin habis ngambil minum. Dan pas diikutin, sosok itu ternyata diem. Dan kayak diem duduk di perutnya si Dona. Seolah kayak lagi ngacak-ngacak mukanya si Dona. Dan bahkan karena saking ketakutannya si ibunya ini sampai teriak minta tolong ke suaminya. Dan ketika dicek lagi, makhluk itu nggak ada. Dan itu pun terjadi juga sama si suaminya dari bapaknya dari si Dona ini gitu kan. Bapaknya si Dona pun sempat ngeliat. Dan sosoknya itu kayak diem di tembok sambil natap bapaknya. Bapaknya itu udah panik dan parno. Bahkan ketika udah ada kejadian itu, ibunya ini cuma bisa ngelakuin satu hal, ngaji terus-terusan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan gua nggak bisa nyeritain sedetail apa. Karena memang itu orang masih belum sembuh, sampai detik ini masih belum sembuh cuy. Cuman dengan orang tuanya itu bilang ke gua, curhat kayak ya semoga aja bisa sembuh ya. Gue juga berharap ya bisa sembuh lah dengan penyakit kayak begitu gitu kan. Dan ya gue juga cuma bisa ngasih bantuan dalam arti ya coba datangin ke sini ya. Gue juga nggak tahu, nggak bisa ngejamin sembuh, nggak bisa ngejamin enggak. Karena ini tuh salah satu cara dari si orang tuanya, udah cara terakhir. Karena udah pengobatan, bahkan udah diobatin ke luar negeri pun ya masih nggak sembuh. Dan yang paling parah sebenarnya bukan dari masalah penyakit doang, tapi yang dimana si Dona ini depresi gara-gara dia tuh selalu ngerasa bahwa sosok ini selalu ada, sedangkan orang lain tuh nggak bisa ngelihat cuy. Cuman dia doang pure yang bisa ngelihat. Dan ya gue beruntung sih karena cerita ini tuh bisa boleh gua angkat walaupun ceritanya nanggung dan gak jelas endingnya. Intinya gua kenapa, karena memang cerita ini juga nggak jelas endingnya kayak gimana gitu kan ya. Ini sih siapa tahu dari kalian ada yang ngerti dan paham juga dan bisa ngerasa bisa, ya nggak apa-apa, kalian bisa DM aja. Dan gue juga cuma mau ngebantuin doang gitu kan. Jadi ini tuh gue bukan ngambil duit ngambil untung, tapi ya pure gue pengen nolongin orang tersebut. Ya gue pun perkara misalkan bang gue ada kenalan nih atau gue bisa ngobatin, ya silakan, nanti gue akan kasih kontaknya. Lu ya perkara lu mau ngambil untung, lu nipu itu urusan lu. Tapi kalau lu nipu itu urusannya sama gue sih gitu kan. Ya intinya janganlah yang nipu-nipu, karena gue pun ke orang tersebut nggak yang ngambil. Ya lu mau datang sendiri, lu datang sendiri. Nih gue kasih alamatnya, lu tinggal datang. Perkara itu bener atau enggak ya itu urusan lu. Misalkan lu juga gue bisa, ya itu balik lagi sih ya. Maksudnya kalau lu minta mahar pun jangan yang nggak ngotak gitulah. Dan ya kita lihat kelanjutannya nanti akan kayak gimana. Dan semoga si kakaknya ini, Kak Dona ini ya cepet-cepet sehat lah ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Dan sorry banget cerita ini nanggung, karena memang gue juga bingung gue harus ngendingin ini gimana, karena memang ini ceritanya true story banget cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.